Haleluya. God is good all the time. Tuhan ini luar biasa sekali, saudara. Saya melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita, amin. Dan gak kebetulan kita sedang membicarakan mengenai keluarga dan kita mendedikasikan anak, karena ini adalah salah satu apa yang Tuhan kehendaki, prinsip-prinsip yang Tuhan kehendaki. Amin, saudara. Saya percaya saudara sudah diberkati minggu lalu dengan Pastor Dion yang berkhotbah sangat powerful sekali mengenai family. Amin. Dan saya percaya ini adalah saat-saatnya kita harus kembali kepada apa yang Tuhan sedang lakukan di tengah-tengah kita, yaitu Tuhan sedang mempersiapkan kita. Amin. Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk menjadi apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, menghadapi masa-masa yang akan datang, karena Tuhan mau supaya kita ini menjadi terang dan garamnya dunia. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kebaikan dan kesetiaan-Mu Tuhan. Kau adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan atau membiarkan kami. Tuhan yang senantiasa mengasihi kami. Tuhan yang selalu berserta bersama-sama dengan kami. Dialah yang membawa kami untuk supaya kami bisa berkumpul saat ini di ruangan ini, bahkan yang sedang menyaksikan melalui online. Karena apa? Karena Dia mengasihi kita supaya kita mendengar firman Tuhan. Dan kami percaya ini adalah hati Bapa untuk menyampaikan firman-Nya supaya anak-anaknya mengalami hidup yang berkemenangan. Tahu sebagai anak, posisi sebagai anak-anak yang dipanggil Tuhan. Dan karena itu kami percaya hari ini Tuhan, Roh Kudus akan bekerja. Inilah yang Tuhan berikan kepada kita, Roh Kudus, supaya Roh Kudus bisa membuka mata rohani kami, membuka pikiran rohani kami, membuka telinga rohani kami, supaya pada saat kami mendengar firman Tuhan, bukan hanya sebagai pengetahuan, tapi sebagai roh yang memberikan kehidupan kepada kami, supaya kami tidak akan goncang di tengah zaman yang tidak tertentu ini. Kami percaya firman yang ditanam tidak akan kembali sia-sia. Firman ini akan menjadi batu karang kami, supaya kami walaupun pada saat kami mengalami angin topan, batu karang yang kami berdiri tidak akan menggoyangkan kami. Karena itu kami percaya hari ini Tuhan, Kau urapi hamba-Mu, Kau bicara dan Kau urapi setiap telinga yang mendengar. Karena itu kami minta di dalam nama Yesus, supaya pada saat kami pulang, kami bisa menjadi orang yang mengasihi Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus semua yang percaya mengatakan amin. Saudara, saya 2 minggu ada di San Bernardino, saya khotbah di sana. Dan saya membagikan firman mengenai family juga, saudara. Dan saya mendengarkan apa yang Pastor Dion khotbahkan minggu lalu. It's so powerful supaya kita semua tahu dan semua buka hati untuk menerima firman Tuhan. Amin, saudara. Seringkali kita itu menutup pikiran kita karena kita mempunyai mindset, pola pikir yang sudah dibangun bertahun-tahun gitu, saudara. Begitu juga dengan keluarga ya saudara ya. Karena kita dibesarkan di keluarga kita melihat bagaimana orang tua kita membesarkan kita. Dan kita itu mempunyai satu prinsip supaya membesarkan anak itu seperti apa yang sudah diajarkan sebelumnya gitu sama orang tua kita. Tapi saudara, apa yang Tuhan kehendaki itu totally different. Tuhan itu sebenarnya yang memulai keluarga, saudara. Nah, untuk itu saya mau khotbahkan dengan judul Family, God's Purpose, tujuan daripada Tuhan. Nah, saudara, di sini dikatakan, saya riset apa sih definisi family. Family is the foundational institution of society ordained by God. It is constituted by merit and is composed of persons related to one another by marriage, blood, or adoption.
This is the definition of family ya saudara. Keluarga adalah dasar dari lembaga masyarakat yang ditabiskan oleh Tuhan. Itu nggak bisa berubah saudara. Jadi saudara, walaupun orang-orang yang belum mengenal Tuhan, walaupun mereka yang sudah mengenal Tuhan, waktu mereka berada di dalam keluarga, sebenarnya awalnya itu keluarga itu yang mentabiskan itu Tuhan. Ya, amin saudara. Nah ini dibangun melalui satu perkawinan dan terdiri dari orang-orang yang berhubungan satu dengan yang lain melalui perkawinan darah atau adopsi. Nah saudara, melihat apa yang kita pelajarin bahwa kalau keluarga itu adalah yang menabiskan itu Tuhan, kita kembali ke buku Kejadian bagaimana Tuhan rancangkan semua ini saudara. Saya lihat di sini, I think minggu lalu Pastor Dion juga bicara di firman ini. Kejadian 2 ayat 21 sampai 24 itu mengatakan, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya. Lalu menutup tempat itu dengan daging, dan dari rusuk yang di ayat 22, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah itu yang dinamakan perkawinan. Amin saudara, perkawinan. Waktu Tuhan menciptakan, Tuhan tidak menciptakan salah loh saudara. Tuhan tidak menciptakan Adam dan David. Makanya dia di situ katakan manusia. Jadi itu berlaku sampai sekarang. Enggak cuma waktu dulu, waktu dalam penciptaan aja. Makanya disebutnya sebagai manusia. Jadi apa? Berlaku sampai sekarang. Jadi ciptaan Tuhan itu enggak pernah berubah dan enggak pernah salah. Tuhan menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan. Untuk supaya apa? Disatukan. Menjadi satu keluarga. Nah saya mau, Mr. Vance is here, so I want to put the English one. In English, in Genesis 2:21 to 24, and the Lord God caused a deep sleep to fall on Adam, and he slept, and he took one of his ribs and closed up the flesh in its place. Then rib which the Lord God had taken from man, he made into woman, and he brought her to the man. And Adam said, this is now bone of my bone and flesh of my flesh. She shall be called woman, because she was taken out of man. Therefore, a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and they shall become one flesh. So this is what God created. So God doesn't make mistake. God doesn't confuse when he created. He created man and woman. And verse 24 is about talking about man and woman get married. Okay? Why do they become one flesh? Let's go to the next verses. Kejadian 1, 27, 28 mengatakan begini. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya. Dia laki-laki dan perempuan. Again, sekarang dikatakan lagi laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Lalu memberkati mereka. Lalu Allah berkata kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu.
Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan segala binatang yang merayap di bumi. Nah saudara, setelah menjadi satu, Tuhan mau ciptakan mereka itu supaya mereka apa? Beranak cuculah. Makanya sekarang waktu dedikasi kita ada 4 generasi. Dari mama saya, ini saya, dan anak ini saya. 4 generation. Gereja kita ada 4 generasi nih saudara. Mungkin nggak banyak gereja yang masih bisa ada 4 generasi. Kita masih ada 4 generasi. Luar biasa sekali nggak saudara? Nah saudara, this is in English. So God created man in his own image. In the image of God, he created him, male and female. He created them. Then God blessed them and God said to them, be fruitful and multiply. Fill the earth and subdue it. Have dominion over the fish of the sea, over the bird of the air, and over every living thing that move on earth. Genesis 1:27-28. So dari firman ini memberikan konfirmasi. It confirm that God established family on earth. Ini memberikan satu konfirmasi bahwa Tuhanlah yang mentabiskan family ini di bumi ini. Dalam ciptaannya, setiap dari ciptaannya. Lelaki dan perempuan, satu saat akan bersatu. Dan mereka akan beranak cucu. Pengecualian, exception is Paul, because Paul was called to become, untuk dipanggil Tuhan, specifically untuk pekerjaan tangan Tuhan ya. Tapi kita semua, saya percaya God wants us to get married and to have children. Amen. Nggak hanya have children, but have grandchildren kayak Pak Narto. Walaupun saya belum Pak Narto. So, jadi ini semua adalah yang Tuhan memulainya family. So setiap firman Tuhan ini adalah prinsip, promise, and way of life. Setiap firman Tuhan ini adalah prinsip, janji untuk kehidupan kita, saudara. Jadi apa yang dia katakan ini, dia katakan be fruitful and multiply, ini adalah janjinya dia. Waktu dia ciptakan, dia bilang, janjinya dia apa? Subdue the earth. Mestinya orang-orang yang Tuhan ciptakan ini yang menguasai bumi dan dominan semuanya ini. Sebenarnya kita ini diberikan kuasa untuk influence the earth. Ya saudara ya. Ya, melalui apa? Melalui family. Melalui keluarga. Jadi keluarga itu di mata Tuhan itu penting sekali. Kalau nggak penting, dia nggak akan keluarin di dalam firman-Nya ini, saudara. Di dalam firman-Nya ini. So the family is very important in the eyes of God. Saudara, kalau saudara baca firman Tuhan, saudara akan mulai terbuka lagi ke bagaimana Tuhan itu bisa membawa kita itu untuk lebih mengerti lagi kenapa Tuhan mau command the blessing upon the family. Nah saudara, biasanya di dalam susunan keluarga ini saudara ada parents, ya, anak, setelah itu anak get married, couple married, itu ada anak keturunan blood. Nah itu secara natural di bumi ini keluarga itu ada orang tua, ada anak, ya, anaknya nanti udah besar dan kawin, anak itu bersatu dengan istrinya dan mulai membangun keluarga yang baru dan mempunyai anak. This is the order ya. Saya dulu waktu masih di rumah mama saya single, saya anak. Benar atau betul? Dan waktu saya sudah besar dan married sama istri saya di mata mama saya tetap anak. Di istri saya menjadi seorang suami. Dan setelah suami, saya punya anak, itulah keluarga saya. Saya dan istri saya dan ketiga anak perempuan saya.
Nah, waktu saya masih single, saya belum mengenal Tuhan. Saya berjalan sesuai dengan apa yang orang tua saya percaya. Jadi waktu saya belum mengenal Tuhan, saya berjalan sesuai dengan apa yang orang tua saya percaya dan saya menjalankan. Dan kadang-kadang nggak menjalankan juga. Dan setelah saya married 1 tahun kemudian saya dijamah Tuhan. Di-reconcile kembali sama Tuhan. Nah, basically tujuannya Tuhan itu adalah waktu dia menciptakan kita, when He created us, we actually belong to Him. Alright, because of the fall, karena kesalahan Adam, jatuhnya Adam, kita dipisahkan dari Dia. Nah, Tuhan sebenarnya hatinya Tuhan itu mau mengembalikan kita, reconcile kita kepada Dia. Nah, dengan cara apanya? Dia kirim Yesus Kristus untuk reconcile kita sebagai individual dan reconcile kita sebagai family, and then semuanya akan dijadikan anak-anak Tuhan. Amin. Jadi mata Tuhan selalu actually tertuju kepada kita semua. Saya nggak bisa membayangkan waktu saya bisa sampai saat ini, waktu saya merenungkan dan mau membahas firman ini, saya merasa, wah, sebenarnya Tuhan itu matanya tertuju kepada kita itu luar biasa sekali. Dia tidak pernah meleset pun matanya dari kita. Dia lihat kita terus. Waktu kita keluarga saya mulai pada bertobat, semua bertobat gitu istilahnya. Walaupun masih ada yang belum, tapi janjinya itu dia genapin mulai dari mama saya, mulai papa saya, cici saya duluan, koko saya yang sudah meninggal duluan, semua dan dibawa kembali kepada keluarga Tuhan. Nah, basically Tuhan mau kita kembali kepada Dia sebagai keluarga besar Tuhan. Makanya di dalam gereja kita dibilang brothers and sisters. Amin. Tapi sebelum saya menuju ke sana lagi, saya mau bicara sebelum ke sana, saya mau bahas firman di buku Mazmur 127. Ini juga ada berhubungan dengan apa yang Tuhan memulai dengan keluarga ini. Nah, di buku Mazmur 127, ayat yang pertama, yang kedua mengatakan demikian. Nyanyian ziarah Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, perhatiin saudara, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Ingat ya saudara, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, rumah bicara apa saudara? Keluarga. Sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jadi bicara mengenai family, kota. Keberadaan saudara itu akan membuat pengaruh sebuah kota. Amin saudara. Ayat kedua, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab Ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Itu bicara mengenai priority. Apa yang menjadi priority saudara? Kalau saudara priority untuk mencari duit, saudara akan tidur malam-malam, bangun pagi-pagi. Akhirnya apa saudara? Sia-sia. Karena apa? Ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Dia memberkati Anda pada waktu tidur. Tapi saudara harus tahu, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Nah, saudara membangun keluarga saudara, membangun rumah saudara dengan apa saudara? Apakah saudara mau membangun dengan Tuhan atau saudara membangun dengan karir, usaha, atau keuangan saudara?
Amin. Saudara, saya diingat Matius 6 ayat 33 mengatakan, carilah kerajaan Allah dahulu dan kebenarannya. Seek first. Carilah dahulu, seek first His kingdom and His righteousness, and everything shall be added. That promise to us, to family, keluarga kita semua juga saudara. Ini yang akan menjadi pegangan peranan untuk kita. Nah setelah dia, Salomo ini seorang yang penuh dengan hikmat mengatakan demikian, supaya ini ada balance dia bilang. Saya merasakan ini supaya kita satu harus tahu prioritas kita. Bagaimana kita membangun keluarga kita. Setelah itu baru dia katakan begini, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah satu upah. Dalam bahasa Indonesianya kayaknya dibilang anak-anak lelaki ya. Maksudnya ini anak-anak kita. Children are God's love gift. Karena Tuhan mengasihi kita, maka kita diberikan anak. They are heaven's generous reward. Heaven, surga yang memberikan kepada kita reward anak. Jadi anak kita itu adalah Tuhan yang memberikan. Amin saudara. Tapi Tuhan berikan dan mempercayakan kita untuk membesarkan anak kita. Tapi ingat, kita harus bangun rumah kita dengan prinsip-prinsipnya Tuhan. Tadi saya katakan bahwa setiap firman Tuhan itu adalah prinsip janji. Prinsip janji bagaimana kita hadapi kehidupan. Kalau kita punya prinsipnya firman Tuhan, kita akan menghadapi kehidupan dan kita tidak akan goyak karena apa yang kita hadapi. We will not be shaken because of we stand on the rock, which is the word of God. Nah, jadi setelah Salomo memberikan tahu, bangun keluarga ini mesti begini. Prioritas kita mesti tahu siapa. And then dia baru bilang, kamu tahu anak kamu adalah pemberian dari Tuhan. Why? Itu ada hubungannya dengan buku Kejadian, the Genesis. There is related to Genesis because what? Because God wants every family to be strong. Kalau keluarga kuat, if the family strong, the church will strong. If the church strong, the city will be strong. If the city will be strong, the state will be strong. And the nation will be strong. Because the God's people, the family of God, subdue the earth, which is the original purpose of God. Original dari tujuan Tuhan. Nah kita belajar hari ini apa? Supaya kita tahu bahwa kita itu sudah berada di dalam janji Tuhan dan Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita supaya kita bisa melawan apa yang ada di bumi ini. Apa yang terjadi di Amerika ini. Karena kalau family, keluarga Tuhan kuat, keluarga Tuhan tidak akan terpengaruh dengan apa yang terjadi di luar bumi, di luar ini. Amin, saudara. We will stand and we will stand. Nah, di ayat keempatnya di sini dikatakan seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Do you know this? Seperti ini kehebatan dari anak-anak saudara. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Jadi anak-anak kita itu powerful, saudara. Anak-anak kita itu luar biasa. Memang sometimes dia agak menceng sedikit, tapi saudara jangan give up. Jangan give up. Sebagai orang tua jangan give up. Percaya kepada Tuhan, percaya kepada janji-janjinya Tuhan. Dan Tuhan akan memakai anak-anak saudara seperti anak-anak panah di tangan saudara. Ini seorang yang hero, pahlawan yang akan melepaskan anak saudara, anak panahnya dan hit the target.
Nah, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Artinya apa? Saudara membuat penuh tabungnya, ia tidak akan malu. Saudara tidak akan malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Saudara akan bangga bisa bicara mengenai anak saudara. Dalam bahasa Inggris, in English, children born to a young couple will one day rise to protect and provide for their parents. Great, right? Happy will be the couple who has many of them. A household full of children will not bring shame on your name, but victory when you face your enemy. So don't worry. God is in your family. Tuhan ini melihat kepada keluarga kita. Tuhan mau keluarga kita ini menjadi keluarga yang kuat. Makanya gak heran bulan ini, bulan Thanksgiving, kita bicara mengenai keluarga. Keluarga, family is powerful. Amin, saudara. Jadi saudara, melalui firman ini, kita harus bisa melihat terbuka bagaimana kita harus berperan sebagai orang tua, bagaimana kita harus tahu berperan sebagai anak. Saudara tahu, kita harus tahu prinsip-prinsip Tuhan. Kalau kita nggak tahu prinsip-prinsip Tuhan, berarti kita membesarkan keluarga kita, anak-anak kita, nggak sejalan dengan prinsip-prinsip Tuhan. Kita harus mendidik anak dengan prinsip-prinsip Tuhan. Walaupun the influence-nya masih banyak, tapi kita tetap terus tanamkan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan firman yang ditanam tidak akan kembali sia-sia. Mungkin numbuhnya lebih lama. Kayak bambu. Waktu bambu bertunum, 4 tahun pertama dia tumbuh ke bawah. Setelah itu zep keluar seperti anak panah yang siap dilepaskan. Amin saudara. Haleluya. Nah saudara, banyak sekali firman Tuhan yang seharusnya kita itu menjadi kuat dan kita itu menjadi penuh pengharapan dengan apa yang kita lihat terhadap anak-anak kita. Nah, firman yang tadi saya bacakan di dedikasi itu yang selalu mau bacakan setiap dedikasi. Karena saya mau orang tua mendengar, anak-anak kalau udah sukses pun harus mendengar. Di sini dikatakan Mazmur 112 ayat 1-2, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Ini prinsip dan janji. Prinsip dan janji. Bahasa Inggris, praise the Lord, how joyful are those who fear the Lord and delight in obeying His command. Their children will be what? Successful everywhere. And entire generation of godly people will be blessed. Prinsip, promise. Kalau kita nggak menjalankan prinsipnya, apakah kita mendapatkan promisnya? Kok diam? Kalau kita nggak berjalan sesuai dengan prinsipnya, apakah promisnya terjadi dalam hidup kita? Enggak kan? Kita harus tahu, kita harus jalani prinsipnya Tuhan supaya kita mendapatkan janji-janji Tuhan. Nah saudara, ini yang selalu saya pegang firman ini. Dan saya kalau menasihati anak-anak muda, saya selalu bilang kepada anak muda firman ini. What you are here now, apa yang kamu dapat di tempat yang ini, you have to understand because there is prinsip yang orang tua kamu jalankan dan kamu menerima janji Tuhan kepada orang tua. You receive the promise because God promised to the parents if they do what He command them to do. Kalau mereka lakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka, garanti
anak cucunya akan menjadi gagah perkasa. Contoh, siapa yang tahu Billy Graham? Billy Graham, dia mati umur 99. Dia meninggal. Waktu dia dalam pelayanannya, anaknya yang lelaki Franklin Graham menceng dia, saudara. Dia enggak ngikutin bapaknya, dia against bapaknya, bahkan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang bapaknya lakukan. Tapi bapaknya tahu prinsip, saudara. Bapaknya prinsip dan tahu priority apa yang dia lakukan. Saya percaya sebagai orang tua, papa mamanya juga ngeliat, wow, tapi dia tetap pegang janji Tuhan. Dia tetap melayani Tuhan, dia tetap setia, dia tiap goncang, tidak kecewa sama Tuhan, dia tetap jalanin apa yang Tuhan perintahkan untuknya, dia punya fear of the Lord, dia selalu share kepada anak-anaknya. Dan saudara, saat ini Franklin Graham punya pelayanan itu lebih besar daripada pelayanan Billy Graham. Saudara ingat Samaritan Purse. Setiap bencana yang paling pertama bantu, organisasi yang pertama kali bantu untuk bencana itu biasanya Samaritan Purse. Besar. Dia punya satu tempat retreat di Alaska yang dispesialiskan untuk veteran, orang-orang yang pernah ikut perang supaya mereka bisa relax di sana gitu ya. Mereka dibawa ke sana, dijamu, setelah itu diberikan firman Tuhan, di-share firman Tuhan. This is what anak cucunya akan perkasa di bumi. Ini salah satu contohnya. Janji Tuhan akan senantiasa dipenuhi. Karena apa? Janji Tuhan, iya dan amin. Janji Tuhan, iya dan amin. Nah, tapi kita nggak akan bisa melihat janji itu terpenuhi kalau kita sendiri ini nggak tahu prinsipnya Tuhan. Prinsipnya Tuhan itu nggak akan bisa berubah. Jangan komplain kalau gereja kadang-kadang ngajarin anak-anak di youth atau seperti yang Pastor Dion katakan ya, dalam 1 minggu cuma 2 jam. Kita berusaha mengajarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Tapi kalau di rumah nggak ada prinsip firman Tuhan, itu aja sekelap aja lewat. Gereja bukan tanggung jawab untuk merubah anak saudara. Ya, kita bisa bawa mereka mengalami Tuhan. Dan mereka bisa melihat, mendapat jamahan Tuhan. Tetapi kalau dipulang ke rumah dan dia tidak melihat apa yang menjadi, nggak pernah melihat orang tua menyembah Tuhan, orang tua berdoa, dia spend time sama orang tua lebih banyak daripada spend time di gereja. We try our best, kita mencoba dengan sekuat kita untuk supaya anak-anak saudara ini diberi makan rohani, berubah, transform. Tapi yang lebih penting, kalau saudara mengerti prinsip Tuhan, saudara mengerti apa yang Tuhan janjikan, dan Tuhan saudara lakukan, dan waktu anak saudara mengalami Tuhan di gereja dan pulang melihat, wah, orang tua saya ini benar-benar memprioritaskan Tuhan. Dan dia akan terus. Pernah dengar istilah monkey see, monkey do? Hah? Susi ketawa tuh. Monkey see, monkey do. Kalau anak kita melihat kita dan kita nggak pernah berdoa,
Jangan salahkan gereja kalau anak saudara nggak berdoa. Kalau anak saudara nggak pernah melihat saudara menyembah Tuhan, jangan salahkan gereja kalau anak saudara tidak menyembah Tuhan. Saudara, ini bicara mengenai keluarga. Ini bicara mengenai janji Tuhan. Prinsip dan janji. Prinsip dan janji. Prinsip dan janji. Makanya saudara, kalau saudara sedang ngalamin tantangan bahwa anak saudara lagi mulai sedikit-sedikit mulai saudara ingat prinsip dan janji. Prinsip dan janji. Apa yang dialamin Billy Graham, akhirnya anaknya sekarang lebih menjangkau banyak jiwa. Joel Osteen. Dulu bapaknya John Osteen itu jemaatnya cuma 3.000. Anaknya itu yang paling gak mau berhubungan dengan gereja itu dia, Joel Osteen. Yang rebel, gak mau. Tapi begitu papanya meninggal, dia take over. Sekarang gerejanya 35.000. Why? Prinsip, promise. Prinsip, promise. Nah seringkali kan kita pikirannya, wah pokoknya kalau orang ke gereja pasti berubah. Bener, mungkin dia dijamah Tuhan. Tapi kita cuma 2 jam dalam seminggu. Sisanya itu di rumah. Kalau di rumah suka komplain, jangan surprise anak saudara suka komplain. Kalau di rumah suka marah-marah, jangan surprise anak saudara suka marah-marah. Jangan bilang, wah di gereja ini ngajarin anak kita suka marah-marah. Enggak loh, kita nggak pernah ngajarin, saya aja nggak pernah marah. Kan nggak pernah marah-marah. Tapi saudara harus mengerti prinsip dan promise. Saudara Tuhan nggak akan, kalau saudara melakukan prinsip Tuhan tidak akan tidak memenuhi janjinya. Tuhan pasti memenuhi janjinya. Nah, seringkali kan kita kasih order gitu. Pertama Tuhan, kedua family, ketiga pernah dengar itu nggak? Ketiga kerjaan, keempat ministry gitu ya, kelima vacation gitu. Nah saudara, if you standardize that 1, 2, 3, yang paling dilupakan itu 1. Seringkali kalau ada apa-apa, ya kita kerja dulu lah nanti. Yang nomor 1 ini lupa nih. Untuk family dulu lah. Nah yang nomor 1 lupa. Padahal kalau nomor 1 di nomor 1 duluan semuanya akan ditambahin ke kita itu. Makanya dalam firman Tuhan, seek first. Nomor 1 udah gak ada nomor 2, 3, 4. Nomor 1 Tuhan. Nomor 1 Tuhan dan percayakan kepada Tuhan bahwa Tuhan yang akan menambahkan apa yang gak ada jadi ada. Apa yang udah ada dikasih berkelimpahan. Nah dulu saya pikirannya begitu. Tapi saya rubah, saya gak mau lagi begitu lagi. Saya mau ngomongnya 1 Tuhan. Gak ada yang lain-lain lagi. Pokoknya saya fokus Tuhan. Bergaul erat dengan Roh Kudus. Ngerti ya? Kalau kita fokus sama Tuhan. Ini loh janji-janjinya loh. Anak cucunya perkasa. Bagaimana anak-anak saudara, walau waktu bekerja, favornya luar biasa. Ngerti nggak? Anak saya pertama waktu dia graduate, dia mau kerja, dia bilang, Dad, tolong doain saya mau kerja. Saya bilang, don't worry, kamu akan dapat kerjaan. Karena Tuhan sudah siapin kerjaan buat kamu. Dia bilang, waktu itu saya ada pelayanan di Australia, saya pergi, saya bilang, kalau saya pulang, kamu sudah dapat kerjaan. Waktu itu 2 minggu ya saya bilang.
Waktu 2 hari sebelum saya comeback, dia telepon, "Dad, ini ada interview tapi belum ada panggilan." Saya bilang, "Don't worry, waktu saya pulang kamu udah dapat." Baru sampai di airport, dia bilang, "Dad, I got a job." Saudara tahu, kalau kita tahu prinsip-prinsip Tuhan dan lakukan, janji Tuhan itu akan mengalir dalam hidup kita. Janji Tuhan itu akan mengalir dalam hidup kita dan kita tidak akan khawatir, saudara. Dan Tuhan akan senantiasa memakai anak cucu kita untuk kerajaan. Udah gak Charles yang congratulations Charles. Charles sebentar lagi akan jadi daddy. Nah, Tuhan tidak hanya, waktu saudara sebagai keluarga kuat, Tuhan akan bawa saudara itu untuk lebih lagi besar, luas lagi pandangan saudara untuk menjadi keluarga Allah. Nah saudara, firman Tuhan mengatakan demikian. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan, I know this, Pastor Dion bilang begini. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption by whom we cry out, Abba, Father. That means what? Waktu kita tahu prinsipnya Tuhan ini, dan Tuhan tidak hanya saja membangun keluarga Anda, tapi Tuhan membawa Anda untuk menjadi keluarga besar Allah. Dan saudara tidak lagi memanggil Tuhan yang ada gap, tetapi saudara memanggil Abba, Bapa. Abba, Father. Adanya keintiman kalau saudara manggil Abba, Father. This morning waktu saya bangun, pagi-pagi, saya dibangunin jam berapa ya? Jam 4 kali ya, 4.30. Saya bilang masih 1 jam lagi, bangunnya saya jam 5.30. Tapi saya gak bisa tidur, saya berdoa aja. And then saya mulai bilang, Abba, Father, Daddy, Abba. Waktu saya ngomong begitu, ada closeness, ada keintimasian antara kita dengan Sang Pencipta. Saudara punya akses nih. Karena apa? This is prinsipnya Tuhan, janjinya Tuhan. Kamu sekarang bukan budak lagi. Kamu sekarang anak Allah. Keluarga yang udah kuat, sekarang kamu dibawa ke keluarga yang lebih besar, yaitu keluarga Allah di City Blessing. Amin. Sebagai keluarga Allah. Nah, sebagai keluarga Allah ini, as a family, we are called the children of God. And memanggil yang di atas, walaupun kita nggak lihat, we call him Bapa, Abba, Father. Waktu kita panggil, coba dah saudara panggil, ayo katakan Bapa. Ada keintiman, ada connection, ada closeness. Nah saudara, waktu saudara bisa mengatakan ini kepada Bapa, Bapa di sorga juga excited. Berapa banyak saudara senang kalau anak saudara panggil Daddy. Mungkin Regan waktu bisa bicara baru mau ngomong Dada. Oh itu dia panggil Daddy. Hendy senang sekali gitu. Susi bilang, no, itu panggil Mami. Jadi, enggak, ini panggil Daddy, ini panggil Mami. Ya udah. Regan panggilnya siapa sih? Orang panggilnya Dada. Itu hati Bapa, saudara. Dia mau mendengar kamu panggil dia Bapa, Daddy, Bapa, Daddy. Ada keintiman, ada kedekatan. Dan yang dengar seperti kita sebagai orang tua, kalau diteleponin anak senang sekali benar. Apalagi cucu. Pak Narto, million time, opa. Pak Narto suka mengucap syukur dengan kata-kata million times. Sampai cucunya
tahu kalau yang bilang million times itu opanya. Karena waktu saya ngomong sama cucunya, who said million times? That's opa. Opa ya? Dia panggil opa ya? Grandpa. Nah saudara, kalau kitanya memanggil Bapak, kitanya merasa keintiman dan Bapak merasa senang. Dan ini nggak bisa dirubah saudara. Karena ini janji Tuhan. Ini prinsipnya Tuhan dalam hidup kita. Nah waktu kita dibawa ke keluarga yang lebih besar lagi. Nah 1 Yohanes 3 ayat 1 ini berkata, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Dari dulu memang kita tuh udah anak-anak Allah gitu. Tapi karena kita jatuh di bumi, karena kita dipisahkan dan kita kembali lagi, kan kita disebut anak-anak Allah. Dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Dia. Makanya kadang-kadang kita dibilang aneh. That's okay. Karena kita bukan dari dunia ini, amin saudara. Behold what manner of love the Father has bestowed on us, that we should call children of God. Therefore the world does not know us because it did not know Him. So kita ini beda. We are different. Kita ini beda. The world did not know us sebagai anak-anak Allah. Makanya dia bilang, masa Tuhan punya anak? Orang dunia pasti bilang begitu. Tuhan nggak? Karena mereka nggak mengerti prinsip Tuhan, promise Tuhan. Waktu kita di dalam Kristus, kita memanggil Tuhan itu Bapa. Kalau kita manggil Tuhan Bapa, kan kita menjadi anak. Nah saudara, ini loh, setelah kita punya family, dan maksudnya setelah family kita tahu prinsip-prinsipnya itu, Tuhan bawa kita lebih besar lagi menjadi satu keluarga besar Allah. Kita ini, makanya kita ini sesama kita ini brothers and sister. Benar atau betul? Brothers and sister, keluarga besar. Nah, seringkali di keluarga besar itu ada ketegangan. Ada perbedaan pendapat. Saya perhatiin anak saya gitu. Mereka kadang-kadang ada perbedaan pendapat. Mereka argue, setelah itu oke, mereka baik lagi. Tapi the problem is, kalau di keluarga Allah yang besar ini, yang Tuhan mengasihi kita ini, kalau ada argumen, ada perbedaan pendapat, bisa-bisa nggak mau ngomong, nggak mau memaafkan, nggak mau restore kembali. Padahal Tuhan sudah mendidik kita melalui keluarga kita. Supaya kita itu mengerti. Waktu sebagai keluarga besar, bahkan Tuhan berikan firman-Nya saudara. Firman-Nya apa? As iron sharpen iron, so one person sharpens another. Pak Narto punya revelation bagus. Sebenarnya ini bukan serang menyerang. Itu mempertajam saudara. Itu membuat saudara itu lebih dewasa. Membuat saudara itu bisa melihat bahwa kita ini family. Saling supaya kita itu bisa belajar. If iron sharpen iron itu bukan besinya, kalau besi menajamkan besi, bukannya besinya semakin tumpul. Benar ya Cin ya? Kalau kamu ngasah besi itu bukan mesti pakai besi juga kan, biar tajam kan? Supaya ikannya sekali potong, cat. Nah saudara, ini normal di keluarga. Benar nggak? Normal nggak? Buat Rudi dan Rina yang punya anak ada 6. Kalau si kembar suka berantem berdua. Kan bayinya cepet kan? Nggak lewat 1 hari, nggak lewat 1 jam kan? Kenapa kalau di gereja sebagai keluarga Allah bayinya sampai setahun?
Bilangnya, oh saya ini keluarga Tuhan. Udah gitu bisa ngomongnya nggak enak, jelek-jelekin. Saya nggak pernah nggak ngelihat di keluarga Anda, anak sana berantem, di luar ngomongin jelekin anak sisternya sendiri atau brothernya sendiri. Nggak pernah kan? Nah, kita sebagai keluarga Allah, kita harus rukun. Jangan udah ribut, kita rukun kembali. Apa susahnya sih rukun kembali? Hah? Oh, bukan saya yang salah. So what? Kamu mau compare sama Tuhan Yesus? Tuhan Yesus salah nggak disalibkan? Apakah Tuhan Yesus melawan berontak? Kenapa lu salibin saya? Enggak. It's normal and get back together. Kenapa? Mazmur 133 ayat 1 sampai 3, nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Yang kenceng dong, dengan seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan berkat untuk 10 tahun. Selama-lama ternyata kalau kita rukun berkat itu mengalir terus. Suami istri dengar ya. Suami istri dengar ya. Mau berkatnya terus mengalir, harus rukun. Bahasa Inggrisnya, how truly wonderful and delightful it is to see brothers and sisters. To see who? Living together as a family of God in sweet unity. It is as precious as the scarce scented oil flowing from the head of the high priest Aaron, dripping down upon his beard and running all the way down to the hem of his priestly robe. This harmony can be compared to the dew dripping from Mount Hermon, which flows down upon hills of Zion. Indeed, that is where Yahweh has decreed his blessing will be found, the promise of life forever. Decree, that means what? Deklarasi. Dia bilang blessing. Jangan kita cari-cari blessing tapi kita nggak mau rukun. Mendingan kita rukun berkat diperintahkan. Saya maunya berkat diperintahkan daripada kita cari-cari berkat dan berkatnya seperti burung merpati terbang ke atas. Udah terbang ke atas, kita naik lagi ke atas, terbang lagi ke atas. Waktu kita udah sampai lagi ke atas, terbang lagi, kita jatuh. Tapi waktu kita tahu prinsip, kita akan mengalami janji. Waktu kita rukun, janjinya dia, he command his blessing. Jadi makanya dia bilang, orang tidur malam-malam, bangun pagi-pagi, tahu-taunya Tuhan berkati waktu kita tidur. Prinsip, kalau kita unity, suami-suami, istri-istri, Tuhan perintahkan berkat. God command his blessing. Jadi kita harus ngerti nih saudara. Jadi sebagai saudara seiman, brothers and sisters, kalau bersatu Tuhan itu senang. Wonderful and delightful.
Kalau sebagai saudara seiman, brothers and sisters nggak bersatu, Tuhan sedih. Tuhan itu sedih. Tuhan mau kita itu bersatu supaya kita itu kuat. Di buku Pengkhotbah Ekklesiastes, 2 rob itu lebih kuat dari 1. 3 rob itu lebih kuat daripada 2. Kita itu bersatu kuat. Nah, waktu kita bersatu di rumah kuat, strong, di gereja kita juga bersatu kuat, saudara. Kuat. Dan waktu kita kuat, gereja kuat, di mana kita berada, City akan lebih kuat lagi. Disitulah kita akan bisa subdue the earth, menguasai bumi ini untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saya akan tutup dengan firman ini, saudara. Ini yang Tuhan berikan kepada saya supaya kita semua ini bisa mencerna firman ini. Di sini dikatakan Yohanes 13 ayat 34 ayat 3. Aku memberikan perintah baru. Tuhan Yesus memberikan apa? Kepada kamu. Berarti kepada kita semua dan juga kepada yang nonton melalui video. Yaitu apa? Supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dalam bahasa Inggris. So I give you now a new commandment. Love each other just as much as I have loved you. Semua tahu kan Tuhan Yesus mengasihi kita. And what God expect you. Apa yang Tuhan kehendaki dari kita? Love one another. For when you demonstrate the same love I have for you, by loving one another, everyone will know that you are my true followers. Ini firman Tuhan loh. Kalau kita nggak mengasihi Tuhan, berarti kita belum mengenal Kristus secara dekat. Maksudnya kalau kita nggak saling mengasihi, we haven't had known Jesus detail, close enough. Because what Jesus wants you to become true follower by loving one another. Saling mengasihi. In this regard of everything. Kalau kita mengasihi Kristus dan mengikuti Kristus sebagai family Tuhan, keluarga Tuhan, kita harus saling mengasihi. Apapun kelemahan kita, apapun ketidaksempurnaan kita, kita harus saling mengasihi. Saya seringkali katakan kepada premarital pranikah counseling itu, saya katakan, nggak ada suami yang sempurna, nggak ada istri yang sempurna, nggak ada anak yang sempurna. Yang sempurna itu cuma satu, Tuhan Yesus. Kalau kamu expect suamimu atau istrimu sempurna, kamu salah. Nanti kamu kecewa. Tapi kalau kamu lihat kesempurnaan Tuhan Yesus dan kelemahan kita dipenuhi, dilengkapi dengan kesempurnaan Tuhan Yesus, sehingga kita bisa saling mengasihi. Love one another. Coba suami istri lihat kanan kiri. I love you, said. Rudi suruh lihat suami istri. Ayo suami istri saling melihat. Said, I love you. Mari kita let's stand up. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas setiap prinsip dan janji yang Kau berikan kepada kami. Memang seringkali kita
tidak berjalan sesuai dengan prinsip-Mu, sehingga kita tidak menikmati janji-Mu. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau mengasihi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan atau membiarkan kami. Melalui Roh Kudus-Mu, Engkau senantiasa mengingatkan kami. Sehingga hari ini, melalui Roh Kudus mengingatkan kami bahwa keluarga itu penting bagi Engkau Tuhan. Karena Engkau sendiri yang mentabiskan keluarga. Engkau yang menciptakan lelaki dan perempuan, lelaki dan menyatukan dengan istrinya dalam perkawinan. Setelah itu Engkau berkati mereka dengan anak sehingga mereka mempunyai satu keluarga. Dan di satu keluarga itu Engkau ingin supaya mereka mempunyai strong family, keluarga yang kuat, yang senantiasa bisa melihat apa yang Tuhan ajarkan kami melalui firman-Nya. Prinsip-prinsip yang harus kami taati dan lakukan, sehingga kami bisa melihat janji-janji Tuhan. Tuhan, hari ini kami sudah meletakkan pola pikir kami, mindset kami ke kaki-Mu. Kami akan menerima mindset yang baru, yaitu pola berpikir Kristus dalam hidup kami. Tidak lagi kami yang hidup, tetapi Kristus, but Christ that live in us. Because He loved us so much. Kami mau taat Tuhan, kami mau belajar. Maka dari itu Engkau kirim Roh Kudus untuk membantu kami. Seringkali it's hard for us to forgive our brothers and sisters. Kadang-kadang ini membuat kita susah untuk memaafkan our brother and sister. Tapi Roh Kudus akan membantu kami. Karena kami tahu inilah yang diperintahkan Kristus. Supaya setiap dari kami saling mengasihi. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Terima kasih kalau Engkau Tuhan yang luar biasa. Mari saudara kita angkat tangan, kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan, Kau berkati umat-Mu. Biar umat-Mu pulang dengan mindset yang baru, pola berpikir yang baru. Mengerti prinsip dan janji Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus setiap umat yang percaya katakan amin.